tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini bisa diperhatikan di samping saya. Struktur virus. Sederhananya, tubuh virus terdiri dari yang pertama, kepala virus. Kepala virus sendiri terdiri dari asam nukleat. Nah, asam nukleat sendiri terdiri dari DNA dan RNA yang diselubungi oleh kapsid. Yang kedua, leher virus. Leher virus berfungsi untuk menyambungkan kepala virus dan ekor virus. Yang ketiga, ekor virus. Ekor virus berfungsi sebagai alat penancap ke tubuh sel inang. Yang pertama, daur hidup litik. Cara replikasi virus menggunakan daur hidup ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama, fase absorpsi, yaitu fase di mana virus menempelkan ekornya ke tubuh sel inang. Yang kedua, fase injeksi, yaitu fase di mana virus memompa asam nukleat ke dalam sel inang. Yang ketiga, fase sintesis, yaitu fase di mana virus mesintetis protein. Yang keempat, fase perakitan, yaitu fase di mana virus merakit kapsid-kapsid agar nantinya dapat menghasilkan virus-virus yang baru. Yang kelima, fase litik, yaitu fase di mana dinding sel bakteri hancur. Ini saya akan menjelaskan mengenai peranan virus yang menguntungkan maupun merugikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai peranan virus yang menguntungkan. Adapun peranan virus yang menguntungkan itu yang pertama, untuk pembuatan vaksin. Contohnya itu seperti vaksin MMR, yang dimana berfungsi untuk mengobati cacat air. Yang kedua ada vaksin OVP, di mana berfungsi sebagai pencegah untuk mengatasi penyakit polio. Dan yang terakhir itu ada vaksin HBV, yang dimana berfungsi untuk mengobati penyakit kuning. Yang kedua, untuk pembuatan antitoksin atau penawar racun. Upaya menggabungkan DNA virus dengan DNA lain yang menguntungkan akan mempengaruhi bakteri yang nantinya akan diinfeksi. Dalam hal ini, DNA virus akan digabungkan dengan DNA manusia yang mengawasi sintesis penawar racun. Corona. Kita ambil salah satu contohnya saja itu virus corona. Virus corona ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang dimana jika yang terkena virus ini ditandai dengan adanya batuk, demam, hingga sesak nafas. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini, yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, memasak daging hingga matang. Yang ketiga, rutin minum air putih. Dan yang terakhir, jikalau hendak berpergian dan terdesak, maka gunakanlah masker.